Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Fitri Sifani Tantri dari Prodi Ekonomi Syariah. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas statistik 2 dari dosen pengapung Ibu Hasnita. Adapun pembuatan materi ini adalah bertujuan untuk mengenai SPSS yang sudah menginstal SPSS, entah itu SPS 22 atau 25. Tapi di sini aku menggunakan SPSS yang 22. Kenapa demikian aku menggunakan yang 22? Alasannya karena ketika aku mencoba menginstal yang 25, di laptopku tidak bisa membuka SPSS 25. Jadi di sini aku hanya bisa menggunakan SPSS yang 22 saja. Ketika kalian udah membuka halaman SPSS, kalian akan menemukan dua halaman langsung sekaligus, yang mana halaman pertama itu ya kotak-kotak kayak gini, terus halaman kedua itu ya polos seperti ini. Nah, polos seperti ini. Nah, aku akan menjelaskan dahulu kegunaan dari halaman yang kotak-kotak ini. Jadi kegunaan halaman kotak-kotak ini, kegunaannya adalah untuk menginput data dan mengolah data. Setelah hasil olahan tersebut sudah selesai, maka hasilnya akan tertampil di halaman yang satunya yang putih polos tersebut. Ketika kalian membuka SPS yang halamannya yang ada kotak-kotak begini, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu data view dan variable view. Jadi data view di sini kegunaannya adalah untuk mengolah dan mengubah data. Sedangkan variable view di sini gunanya untuk menambahkan variabel baru. Nah, adapun kegunaan dari menu-menu yang di atas ini ialah yang pertama, file. Jadi file di sini gunanya adalah untuk menyimpan atau menginput data. Kalau edit itu fungsinya adalah mengubah dan memperbaiki. Mengubah atau memperbaiki atau menyalin data. View gunanya adalah untuk merubah tampilan pada full bar. Sedangkan data untuk mendeskripsi, mengklasifikasi, dan mengaturkan data variabel. Transport digunakan untuk mentransformasi data. Nah, analyze ini adalah menu dalam SPS yang sangat penting digunakan. Kenapa demikian? Karena kegunaan dari analyzing di sini adalah untuk mengolah dan menganalisis data. Ketika kamu mencari, misalnya kayak mencari berapa banyak, misalnya contoh kayak mencari berapa banyak laki-laki dan perempuan. Terus kamu di sini juga bisa mencari nilai tengah, nilai minimum, maksimumnya juga bisa di sini. Di mana itu ya ini di deskriptif de statistik. Terus ada juga di reach marketing graph. Jadi graph di sini itu adalah grafik. Di sini adalah menunya grafik. Ketika kamu ingin menampilkan grafik dari data yang kamu analisis, maka kamu bisa menampilkan grafiknya di sini dengan menu yang ini. Terus ada utilities, ada juga add-ons, Windows, dan help. Help di sini adalah akan membantu kamu untuk menggunakan SPSS. Di sini juga ada tutorialnya bagaimana cara kamu
memakai atau menggunakan SPSS. Sedangkan menu yang ini, yang di tengah ini adalah menu intinya ya. Terus yang ada di, kalau di data view itu nggak ada yang ini loh, kayak yang di tengah yang ini. Nah, sedangkan variabelnya ada name, typo, width, decimal, tabel, view, missing, column, anglin, mengsurt, roll. Terus aku mau jelaskan yang nama. Jadi nama di sini itu tuh, nama di sini nih tuh adalah jadi perlu diingatin, nama di sini itu adalah nama variabel. Tapi aku di sini bisa gunainnya pakai nama inisial. Kayak di sini kan NS, keterangannya di label sini. Jadi NS itu adalah siswa dan siswi. NS di sini nama variabel. Tapi di sini aku bisa pakai NS ini nama inisial dari NS, nama variabel. Ini nama variabel tapi aku singkat dan bikin inisialnya aja. Sedangkan tipe di sini adalah berupa angka. Misalnya data kamu itu berupa angka, bulan atau tanggal. Di sini ada pilihannya kok. Nah, di sini cek ini spelling. Nah, sini ada nama. Ada nomor, ada bulan dan tanggal. Terus ada kayak mata uang, nominal mata uang dan lain-lainnya. Width di sini terus desimal label. Jadi label di sini ini memberikan keterangan dari yang ini loh. Yang aku kasih inisialnya aja NS. NS itu siswa dan siswi. Terus siswa dan siswi flow. Flow di sini digunakan untuk data nominal. Missing digunakan biasanya untuk menangani data yang tidak ada. Terus kolom ini digunakan untuk mengatur tampilan data dalam aturan view. Terus angling di sini nih mengukur ratanya tulisan, misalnya rata kiri, rata kanan, tengah. Terus mensort di sini, mensort adalah mengatur tipe data. Terus roller di sini digunakan untuk menentukan peran variabel dalam analisis data. Terus dalam roller di sini ada pilihan input, target, board, node, partition, split. Jadi input di sini pengertiannya adalah variabel independen, sedangkan target adalah variabel dependent. Board adalah tanda peranan, sedangkan partition itu adalah variabel yang akan dilakukan partition data menjadi sampel terpisah. Sedangkan split ini adalah digunakan untuk InBS, SPSS, modeler. Terus contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini aku ada bikin data di Excel dulu. Terlebih dulu udah aku bikin duluan ya datanya kayak ini. Aku mau bikin tinggi badan. Masalah tinggi badan siswa-siswi. Jadi di sini ini datanya, ini jenis kelaminnya, dan ini tinggi badan siswa dan siswinya. Terus gimana cara bikinnya di SPS? Jadi begini, kita tekan ini, pilih variabel review. Terus aku kasihkan yang tadi kan NS, nama siswa dan siswi. Ini inisial dari nama siswa dan siswi. Terus tipe ini aku pilih steering. Kenapa aku milih steering? Karena kalau aku pilih number, sedangkan di sini kan banyak keterangan nama siswanya, bukan membahas tentang nomor. Jadi kalau seandainya data kalian ketika kalian membuat SPS seperti punyaku atau mirip seperti punyaku,
Jadi kalau menggunakan nama orang itu bukannya number, tetapi string. Jadi kalau menggunakan nama itu string. Kalau kita misalnya kayak keterangannya itu angka, maka kita pilih numeric. Oke, terus widthnya aku pilih 2, terus desimalnya 0, label keterangan yang tadi dari variabel nama itu aku kasih label nama siswa dan siswi. Flusnya aku pilih note juga, kolom 18, ratanya rata tengah, pilih monsurnya nominal, terus input role-nya input. Terus JK ini apa? Jenis kelamin. Jadi di sini ingat ya, aku di sini di nama atau nama variabelnya aku singkat. Jadi keterangannya ada di label. Jadi JK di sini adalah jenis kelamin. Terus type by itu tinggi badan, keterangannya di label ya. Terus kalau JK itu jenis kelamin itu kayak perempuan, laki-laki, itu bukan nomor tapi tetap string aku pakai string. Sini aku pilih widthnya 15, 0 jenis kelamin. Di sini bukan not lagi tapi aku kasih keterangan 1 laki-laki 2 perempuan begitu. Terus di sini mau tetap note, di sini kolomnya 14, di sini aku tetap pilih rata tengah, terus ini nominal, sini input. Terus yang TB terus monoric. Jadi aku pilih menarik kenapa? Karena tinggi badan itu kan pakai angka, jadi pilihnya numeric. Kalau misalnya kayak nama orang atau kayak jenis kelamin itu pilihnya string. Oke, terus widthnya 8, desimalnya 0, keterangan dari TB itu tinggi badan, di sini not juga, di sini not, sini 15, rata tengah tetap. Karena membahas tentang tinggi atau ukuran, jadi aku pilihnya scalar. Sini input. Nah, datanya langsung ada otomatis di data view. Nah, lo kok ini dapatnya dari mana? Nah, dari ininya aku copy paste dulu. Yang aku udah copy paste dari data yang udah aku siapin dari awal tadi, ya ini. Copy paste gini. Copy paste biasa, yaitu Ctrl C. Udah, terus kamu tekan sini, kamu blok ke sini. Gak usah di blok sih, kamu tekan gitu aja, terus kamu Ctrl V ke paste. Jadi beginilah hasilnya di data view. Dan mungkin kamu mikir gimana kita cari tahu data ini banyak perempuannya atau laki-lakinya. Caranya gini, kan tadi aku ada bilang kalau analis ini adalah menu yang paling utama. Ya, bisa disebut menu paling utama dalam menganalisis suatu data. Kenapa demikian? Karena di analis ini kita bisa tahu frekuensi dan deskriptifnya. Jadi di sini kamu cari frekuensinya. Kamu mau cari frekuensi berapa banyak laki-laki, perempuan, dan jumlah semua data tersebut. Terus kamu pilih analis, kamu pilih deskripsi, statistik, kamu pilih frekuensi. Setelah kamu pilih frekuensi, kamu mau tahu kan jenis kelaminnya, berapa banyak laki-laki dan perempuan. Ininya kan udah pindah ke sini, asal mulainya kan emang di sini, terus aku pindahin ke sini yang pakai ini ya. Terus pindah ke sini, terus kamu pilih oke, kamu tekan oke, dan hasilnya akan ada di halaman putih ini. Kan udah dibilang dari awal bahwasannya hasil data yang ada di halaman yang kotak-kotak ini hasilnya akan muncul di halaman putih ini. Jadi frekuensinya kamu bisa lihat nih, frekuensinya laki-laki ada 8, perempuan ada 7, totalnya ada 15. Kamu tinggal hitung. Kalau salah kayaknya enggak sih ya, kayaknya benar. Coba kamu hitung ulang, kamu hitung manual aja. Kalau emang salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat benar, perempuannya ada 7, 3, 7. Benar, ternyata benar. Emang bisa dipakai nih analyzing deskripsi. Terus jumlah orangnya ada 15, emang betul.
Terus kamu mau cari tahu nih, yang siapa yang paling tinggi, yang mana yang paling tinggi, dan mana yang paling terendah, dan yang mana titik tengah dari total semuanya ini. Kamu tetap pilih analyzing, buka deskriptif statistik, kamu pilih deskriptif. Terus nanti tuh muncul kayak gini, tinggi badan, semuanya di sini ya. Terus pindahnya ke sini, gara-gara kamu tekan ini, picik ini, kamu tekan ini, kamu pilih OK. Setelah kamu pilih OK, akan muncul kayak gini. Nah deskriptifnya akan mulai, dimana di situ akan kelihatan jumlah datanya ada 15. Nilai minimum dari tinggi badan tersebut adalah 155. Sedangkan maksimumnya ada 171. Nilai tengah dari data tersebut adalah 163,33. Nah, ketika kamu mau bikin grafik nih, berapa sih totalnya yang tingginya 170, berapa sih total tingginya orang 165, dan kamu mau bikinnya pakai grafik agar terlihat jelas, kamu pilih ini, grab. Kan udah dibilang dari awal bahwa grab di sini adalah menu yang akan menampilkan grafik dalam datamu. Kamu pilih ini, udah, legalis, dialogs, kamu pilih draw, kamu pilih simple, kamu pilih ini, lalu datanya nanti akan muncul, hasil datanya akan muncul di halaman putih yang satunya. Ini dia, dan kelihatan hasilnya dari grafiknya. Yang tinggi badannya 155 ada 1 orang, 158 ada 1 orang, 159 ada 2 orang, 160 ada 3 orang, 161 ada 1 orang, 165 ada 2 orang, 168 ada 1 orang, 169 ada 1 orang, 170 ada 2 orang, 171 ada 1 orang. Jadi kamu di sini bisa tahu berapa banyak orang yang tinggi badannya 170, 165, 155, 160, dan seterusnya. Nah, itu saja langkah-langkah atau pengenalan mengenai SPSS. Salah hilapnya mohon maaf, jika ada salah kata juga mohon maaf. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.